Jelaskan tentang model-model proses perangkat lunak. Yang pertama yaitu model waterfall. Jadi model waterfall merupakan salah satu model untuk perencanaan dari sebuah perangkat lunak. Model waterfall adalah salah satu model klasik yang bersifat sistematis. Kenapa disebut sistematis? Karena model ini dikerjakan secara berurutan. Dan ini merupakan contoh gambar model waterfall. Yang berikut yaitu kelebihan model waterfall. Yang pertama merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Yang kedua, cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Yang ketiga, pengerjaan project system akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Yang berikut yaitu kekurangan dari model waterfall. Yang pertama, persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Yang kedua, rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Yang ketiga, sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Yang berikut yaitu model spiral. Jadi model spiral atau spiral model adalah model pengembangan software di mana proses digambarkan sebagai spiral. Dan ini merupakan contoh gambar model spiral. Yang berikut yaitu kelebihan model spiral. Jadi yang pertama, setiap tahapan pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Pengembangan dan pemakaian dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Menggunakan prototyping sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Yang keenam yaitu tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Yang berikut yaitu kekurangan. Kekurangan model spiral yang pertama, banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Yang kedua, model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Yang keempat yaitu belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya relatif baru, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Yang keenam, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Yang berikut yaitu model incremental. Dalam model incremental ini, proses pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan per bagian sehingga bagian selanjutnya akan dikerjakan setelah bagian awal telah selesai dan selanjutnya sampai menghasilkan perangkat lunak yang lengkap dengan semua fungsi yang diperlukan dan pengerjaan perangkat lunak berakhir. Dan ini merupakan contoh gambar dari model incremental. Yang berikut yaitu kelebihan. Kelebihan model incremental yaitu risiko yang rendah pada pengembangan sistem, mengutamakan fungsi-fungsi pada sistem perangkat lunak sehingga kemudahan pemakaian sistem yang paling diutamakan. Tahap awal adalah dasar dari pembuatan tahapan berikutnya atau dikerjakan secara berurutan. 4 yaitu cocok digunakan bila pembuat software tidak dapat atau kekurangan pembuat, mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan customer, mengurangi trauma karena perubahan sistem, klien dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya bagian per bagian, memaksimalkan pengembalian modal investasi konsumen. Kekurangan model incremental. Yang pertama, hanya akan berhasil jika tidak ada staffing untuk penerapan secara menyeluruh. Penambahan staff dilakukan jika hasil incremental akan dikembangkan secara lanjut. Hanya cocok untuk proyek dengan skala kecil, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Yang berikut yaitu model evolusi. Model evolusi adalah sebuah model yang berulang-ulang. Model ini memiliki karakteristik yang memungkinkan para programmer mengembangkan perangkat lunaknya menjadi semakin lengkap di tiap versinya. Dan ini merupakan contoh gambar dari model evolusi. Yang berikut yaitu kelebihan dari model evolusi, meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur sesuatu dengan pengembangan diri, menciptakan suasana yang sadar akan kualitas suatu produk, fungsi inti dari quality control dalam perusahaan besar pada tingkat lokakarya, meningkatkan kebersamaan untuk mencapai suatu hasil dan semangat kerja karyawan, meningkatkan kualitas dengan biaya efektif, membebaskan manajemen
pekerja shop floor adalah lokasi terbaik untuk mengidentifikasikan masalah. Yang berikut yaitu kekurangan. Kekurangannya, intensitas pekerjaan meningkat karena masalah akan lebih banyak daripada yang diperkirakan. Manajemen perlu berkomitmen untuk sistem yang berkualitas. Jika sebuah solusi dari sebuah masalah tidak dapat diterapkan, maka itu bisa membuat frustasi para pekerja, dapat memiliki efek negatif pada hubungan industrial, dapat fokus pada masalah duniawi. Yang berikut yaitu model prototyping. Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode prototyping ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Dan ini merupakan contoh gambar dari model prototyping. Yang berikut yaitu kelebihan model prototyping. Prototyping melibatkan user dalam analisa dan desain, mempunyai kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. Untuk digunakan secara standalone, digunakan untuk memperluas SDLC, mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Kekurangannya itu proses analisis dan perancangan terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Prototyping yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Yang berikut itu model V atau V model. Bisa dikatakan model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapnya mirip dengan yang terdapat dalam model waterfall. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam model V proses dilakukan bercabang. Dalam model V ini digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dengan tahap pengujian, dan ini merupakan gambar dari model V atau V model. Yang berikut yaitu kelebihan. Kelebihan V model adalah V model sangat fleksibel. V model mendukung project tailoring dan penambahan dan pengurangan metode dan tool secara dinamik. Akibat sangat mudah untuk melakukan tailoring pada V model agar sesuai dengan suatu proyek tertentu dan sangat mudah untuk menambahkan metode dan tool baru atau menghilangkan metode dan tool yang dianggap sudah absolute. Yang berikut yaitu kekurangan. Kekurangan V model. Kekurangan V model yaitu V model adalah model yang project oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. V model terlihat fleksibel dalam arti ada beberapa activity dalam V model yang digambarkan terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang dimaksud dalam activity tersebut dan apa yang tidak. Yang terakhir yaitu model Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Dan ini merupakan contoh gambar dari model RAD. Yang berikutnya itu kelebihan. Kelebihan model RAD yang pertama, lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Yang ketiga, model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, sehingga pengembangan tidak perlu membuatnya dari awal, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangan dari model RAD yaitu yang pertama, model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknik tinggi. Yang berikut yaitu membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Yang berikutnya, jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan.